Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my beloved student. Uh, First of all, let's pray to Allah Subhanahu wa Taala in order that we can get the protection and the help, and then salawat and salam to the Muhammad Prophet as the closing of the Prophet. Okay, student. Today is the last meeting, or this session is the last meeting of English material for the third semester. Jadi anak-anak sekalian, pada pagi hari ini adalah materi terakhir pada semester ini. And then I'm going to give you the reviewing English material of that semester. Jadi di sini saya akan mencoba untuk mereview materi-materi bahasa Inggris yang kita berikan dari awal pembelajaran secara online. Jadi sekedar sebagai pengingat, karena perlu diingat bahwa minggu depan atau mulai tanggal 2 hari Rabu itu akan dilaksanakan penilaian akhir untuk semester ketiga untuk kelas 11. Baik. Let's start our material. The first material is suggesting. Jadi materi yang pertama adalah mengenai suggesting atau saran. Ini sekedar mengingat karena sudah pernah kita berikan. Kita lihat. Jadi sekedar ini adalah sebuah rangkuman. Kita lihat di sini suggesting, contoh-contoh suggesting ada di sebelah kiri layar. Kemudian untuk responnya ada di sebelah kanan. Sebagai contoh, I think we should apply for the scholarship. Saya pikir kita seharusnya mengajukan beasiswa. I suggest you discuss our program with the principal. Why don't you meet Angga dan lain-lain. Jadi di sebelah kiri itu adalah contoh-contoh penggunaan saran yang harus kamu berikan kepada seseorang yang mungkin dia meminta saran. Kemudian di sebelah kanannya ada responnya. Ada accepting dan declining. Accepting dalam hal ini adalah menerima. Jadi menerima saran yang diberikan oleh seseorang. Kita mulai di situ ada you're right. Let's prepare for the requirement. That's what I'm going to do. Thanks dan lain-lain. Sementara declining-nya itu ada contoh, sorry, I would rather stay at home. Maaf, saya lebih suka tinggal di rumah. I want to spend my time with my family. Saya ingin menghabiskan waktu luang saya dengan keluarga saya. Jadi intinya untuk penggunaan suggesting atau saran diawali biasanya itu ada I think, ada I suggest, ya, dan lain-lain. Ya, kita lanjut. Kemudian subjunctive-nya. Kemudian kita lihat. Pay attention to the following sentence. I suggest you tell your parents on the local government about it. The word suggest is followed by subjunctive. Jadi kata-kata suggest atau saran itu diikuti dengan kata-kata subjunctive atau penggunaan kata. Contoh di bawah itu ada contoh suggest. I suggest, I advise, insist, demand, recommend, propose, request, and ask. Jadi dimaksud dengan subjunctive di sini adalah contoh-contoh kata yang penggunaannya. Jadi perlu diingat nanti ketika ada ujian, kalian ditanya yang manakah ya, where is the sentence that show suggestion. Silahkan kalian ingat bahwa salah satu dari kata ini kemungkinannya akan keluar. Jadi ketika muncul soal mengenai suggestion, kalian coba perhatikan kata-kata setelah subjek. Kita lihat. Kita lanjut materi yang kedua. Offering service, help, use it to offer service or help to others. Jadi menawarkan sesuatu. Menawarkan sesuatu artinya dari sudut pandang orang pertama. Kita memberikan penawaran kepada seseorang. Contoh di situ ada what can I do for you? Apa yang bisa saya lakukan untukmu? Can I help you? Bisa saya bantu? May I help you? Ini secara sopan ya. Bisa saya bantu? Can I do something for you? Do you want something to eat? Apa kamu ingin sesuatu untuk dimakan dan lain-lain. Kemudian kalau di situ ada kata-kata what I, if I, itu yang jelas ada kelanjutannya. Kelanjutannya apa? Ya terserah Anda akan menawarkan apa. What if I help you, misalkan seperti itu. Do you need any help? Nah, ini sekedar contoh yang nanti bisa kamu perhatikan termasuk ke dalam jajaran kalimat offering atau help. Kita lihat. Sementara kalau menerima, di sini ada beberapa contoh menerima saran di sini atau penawaran. Bisa yes please, yes of course, that's very kind, thoughtful dan lain-lain, lovely dan lain-lain. Kita lanjut. Refusing. Sementara kalau menolak, tentu kita akan menolak dengan kata-kata yang sopan ya, yang polite. No thank you, that's very kind of you, but I can do it myself. Ya, enggak, terima kasih. Wah, itu sangat baik tapi saya nggak dapat melakukannya. Yang kedua, thank you for offering, but I can do that. Misalkan, terima kasih kamu sudah menawarkan tapi saya tidak bisa melaksanakannya. Jadi yang jelas untuk refusing memang tidak langsung serta-merta kita jawab no sebenarnya. Lebih baik Anda menolak dengan bahasa yang sopan.
Kemudian selanjutnya materi mengenai asking for service. Jadi mohon dimengerti bahwa di sini saya hanya menampilkan materi-materinya saja. Untuk soalnya silakan nanti atau pembahasannya atau contoh-contohnya nanti silakan kalian review sendiri di materi yang sudah pernah kita berikan. Kita kembali ke asking for service atau help. Contoh di situ ada contoh ya. Can you give me a hand with this? Pada teman terdekat ya. Dapatkah kamu memberikan saya sebuah tangan untuk ini, maksudnya untuk sebuah pertolongan. Kemudian dia minta pertolongan. Can you help me? Bisakah Anda membantu saya? Could you help me for a second? Can I ask for four? Dan lain-lain. Ya, yang terakhir kita lihat di situ, I can manage. Can help you? Atau could you spare a moment? Dan lain-lain. Jadi ini adalah contoh-contoh yang bisa kalian gunakan. Kalau di belakang ada keterangan close friend, berarti dengan teman terdekat, tentu itu kalimat yang kita munculkan kepada orang-orang yang memang sudah akrab dengan kita. Kemudian ada more polite, lebih sopan, general, itu kita bisa gunakan secara umum ya, direct kita langsung. Kemudian ada lend me a hand, itu sudah direct. More polite, lebih sopan, dan old fashion ya. Kita lanjut. Nah, kita lanjut untuk accepting-nya. Kita bisa gunakan sure, why not, okay, let me help you, certainly, of course, it's no problem. Salah satu dari ini silahkan digunakan. I'm sorry, kemudian ini ya. Lanjut, nah, refusing. I'm sorry, I'd love to, but I'm busy. Kemudian, sorry to say that. It sounds great, but, misalkan kita lanjutannya, I can't do that, I can't do that. Saya tidak dapat melakukannya. Kemudian materi yang selanjutnya adalah mengenai opinion. Dalam hal ini judul yang dulu kita bahas adalah mengenai I think. Nah, kita lihat di sini. It is informal way, ini adalah secara tidak normal, to give opinion, untuk memberikan pendapat. It is used to make opinion. Ini digunakan untuk membuat pendapat, and statement dan pernyataan showing opinion, yang menunjukkan pendapat. Contoh, I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. I think we should be careful. Saya pikir kita seharusnya hati-hati. Sementara untuk strukturnya atau strukturnya, setelah subjek, dalam hal ini I, diikuti think, bisa pakai that, bisa enggak, terserah. Nah, baru setelah itu adalah opinionnya atau pendapatnya. Kemudian ada lagi yang di sini I suppose. Ya. It used, ini digunakan to give opinion, untuk memberikan pendapat as a guest, sebagai seorang tamu misalkan. It is used to inquire politely about something. Yang jelas ini lebih sopan. It can also be used to suggest unwilling agreement. Suppose it's used to say that you have an opinion or you believe something to be true. Yang jelas ini untuk menyampaikan sesuatu, pendapat antara benar atau tidak. Contoh ya, I suppose you have known each other for a long time. Kemudian I suppose you are hungry now. Saya menduga bahwa kamu lapar sekarang. Nah, untuk model kalimatnya ini yang jelas sama dengan yang di depan tadi, antara I think, I suppose, dan lain-lain, diikuti oleh opinion. Kita lanjut. Ini yang cara yang formal. Kemudian contoh yang formal ya. In my opinion, di depan kita langsung, Mr. Andi is a good teacher. In my opinion, we should enter the class earlier. Jadi langsung ke pokok masalahnya di situ. Kemudian expression of agreeing with someone's opinion. Ungkapan setuju dengan pendapat seseorang. Di situ bisa I agree with you absolutely, that's what I think, dan lain-lain. That's a good point, idea. Sementara untuk disagreeing, tidak setuju, ada contoh-contoh di situ. I don't agree with you, I can't agree with you, I don't think so at all, dan yang intinya memang tidak setuju dengan pendapat itu. Kita lanjut. Kemudian materi yang mendekati akhir, yaitu phone call message ini sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa materi yang perlu diingat. Ada receiving and making phone call, menerima dan membuat panggilan telepon. Kemudian ada taking and leaving a message by phone, membuat atau meninggalkan pesan melalui telepon. Kemudian spelling names, mengeja. Kemudian reading phone fax number, membaca fax, nomor fax ya. Kemudian phone message note. Tapi nanti kemungkinan kita tidak akan bahas semua, hanya pada bagian inti-intinya saja nanti. Baik, kita mulai. Aturan ya, rules in receiving phone call. Aturan di dalam menerima panggilan telepon. Yang pertama, greet. Rule-nya, greet the caller, menyapa dari pemanggil. Kita bisa menggunakan
good morning, good afternoon tergantung nanti dari waktunya kapan. Kalau pagi ya good morning, kalau sore setelah jam 12 kita pakai good afternoon, atau malam ya good evening. Kemudian yang kedua, state your company's name. Sampaikan perusahaanmu atau namamu. Contoh di sini Zensins Robotic Combing Software. Kemudian mention your name. Kalau memang itu secara pribadi berarti Anda langsung atau kalian langsung sebutkan nama. Sementara kalau di dalam institusi resmi silahkan disebutkan nama perusahaannya dulu. Kemudian yang terakhir, offer assistance, menawarkan bantuan. What can I do for you? Apa yang dapat saya lakukan untukmu? How can I help you? Dan kita lanjut. Nah, sementara rules in making phone call, aturan untuk membuat panggilan telepon, kalau tadi aturan untuk menerima, ini aturan untuk membuat panggilan telepon. Yang pertama, rule-nya adalah greet receiver, menyapa penerima telepon atau orang yang kita tuju. Good morning, good afternoon, sama seperti yang tadi. Kemudian mention your name and or company's name. Sebutkan namamu atau perusahaanmu dulu. Kalau Anda nanti dari perusahaan, sebutkan aja perusahaan dulu. Tapi kalau nanti baru nama, tapi kalau memang langsung secara pribadi bisa langsung disebutkan nama. Kemudian yang ketiga, number 3, state your reason for making call. Sampaikan alasanmu untuk apa membuat panggilan telepon. Contoh, by the way, I'm calling because I need information about Delta Project. Oke, saya menelpon karena saya butuh informasi tentang proyek Delta. I'd like to speak Mrs. Priyanka Sucipto, please. Saya ingin berbicara dengan Ibu Priyanka Sucipto. Lanjut. Tadi untuk yang phone message hanya kita sampaikan rule-nya saja sebagai pengingat nanti. Untuk materi yang lain bisa nanti di review sendiri nanti. Kemudian materi yang selanjutnya adalah invitation atau surat undangan. What is invitation? Invitation is ask someone. Invitation adalah menanya atau meminta seseorang to join untuk bergabung or come atau datang. The aim tujuannya adalah invite, mengundang someone, seseorang to our activities, kepada aktivitas kita. Invitation card, surat undangan, are typically tipenya used digunakan untuk mengundang. Contoh, birthday party, undangan atau undangan untuk pesta ulang tahun, wedding, pernikahan, dan yang lain-lain. Sementara bagian atau part of invitation letter, di situ kita lihat ada 4 bagian. Yang pertama adalah title, judulnya itu apa? Birthday party kah, wedding party kah, atau yang lain. Kemudian yang diundang siapa? Kamu invite, yang diundang siapa? Bisa Joy, bisa Jos, Ira, Ani, Budi, dan lain-lain. Kemudian waktunya kapan, time-nya. Tepatnya tanggal, bulan, tahun, plus jam. Ya. Kemudian sender, pengirim itu harus ada. Jadi ada 4 bagian di dalam surat undangan. Nah, contoh di sini. Invite-nya yang dituju adalah Bisma Karisma. Sementara body of the letter itu kita lihat yang kuning itu. Occasion, kita lihat di situ, Hi Bisma, I would like to invite you to my birthday party. Hai Bisma, saya ingin mengundangmu untuk datang ke pesta ulang tahun saya. Kapan date-nya? Day-nya, harinya, date-nya, tanggalnya. Pada hari Minggu, tanggal 9 Desember 2020. Time-nya jam berapa? Sudah ada di situ, 10 PM sampai 3 PM. 1 ya, jam 1, 1 PM until 3 PM, jam 1 siang sampai jam 3 sore. Place-nya, tempatnya di rumah si ini pengundang ya. Pengundangnya si Cakra, paling bawah. Nah, there are 2 kinds of invitation. Ini ada dua jenis undangan ya. First, formal invitation. Ada undangan secara resmi and informal invitation. Dan undangan secara tidak resmi. Kita lihat yang resmi. Formal invitation, undangan secara resmi, it is usually biasanya dari institusi, perusahaan atau yang lain. Yang jelas dari institusi resmi. Atau kita mengirimkan itu ke institusi resmi. Karena apa? Kalau institusi resmi, kita buat surat model kayak ke kekasih kita atau pacar kita tentu tidak nyambung. Dan itu jelas mereka mungkin akan menganggap sebuah pelecehan atau penghinaan. Jadi silahkan kalian cermati bahwa surat resmi atau undangan resmi itu jelas kepada institusi resmi. Sementara informal invitation, undangan secara tidak resmi adalah undangan secara personal kepada friend, family, dan lain-lain. Ya. Oke,
Sekarang it is the ending of the third semester English material. Ini adalah akhir dari materi di semester ketiga. Preparing yourself to get the third semester examination. Siapkan diri kalian untuk mengikuti ujian pada dimulai tanggal 2 sampai tanggal 8 Desember. Persiapkan sebaik mungkin, jaga diri, jaga kondisi, jaga iman, jaga imun. Jangan lupa dicek untuk administrasinya sehingga nanti kalian tidak perlu mengikuti ujian susulan. Pastikan untuk peralatannya baik handphone ataupun paket datanya bisa dipakai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.